Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah, saya dari kelompok 3 dan saya ingin mempresentasikan tentang ilmu hadis. Baik, di sini kami mempunyai 3 subjudul. Yang pertama pengertian ilmu hadis, yang kedua pembagian ilmu hadis, dan cabang-cabang ilmu hadis. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ilmu hadis. Secara etimologi, kata ilmu hadis merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berasal dari dua kata, ilmu dan hadis. Dan jika mengacu kepada pengertian hadis, ilmu hadis berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji dan membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takril maupun lainnya. Definisi lain, dari segi bahasa, sederhananya ilmu artinya pengetahuan, dan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Dan secara terminologi, ilmu hadis adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui betul atau tidaknya ucapan, perbuatan, keadaan, dan lainnya yang orang katakan dari Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu hadis dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi. Kemudian pembagian ilmu hadis. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, kata riwayah sendiri memiliki arti periwayatan atau cerita. Oleh karena itu, ilmu hadis riwayah artinya ilmu hadis yang berupa periwayatan. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takril, maupun tingkah lakunya. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi dari segi pemeliharaan, periwayatan, dan pemeliharaannya. Dan ilmu hadis riwayah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis riwayah bil lafzi, yaitu meriwayatkan hadis dengan lafaz yang mereka terima dari Nabi dan mereka hafal. Ataupun dengan kata lain, hadis yang meriwayatkan dengan lafaz yang masih asli dari Nabi. Sedangkan yang kedua, hadis riwayah bil makna, yaitu meriwayatkan hadis dengan makna. Sedangkan redaksinya atau lafaz disusun oleh yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian ilmu hadis dirayah. Istilah ilmu hadis dirayah juga sering disebut sebagai ilmu mustalah al-hadis atau usul hadis atau qawaid al-taslim menurut As-Sayuti. Muncul setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu masa Ibnu Al-Khaffafi As-Sayuti. Dalam Taqdir Ar-Rawi mengatakan bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam yang diriwayatkan dari segala yang berkaitan dengannya. Dan menurut Mahfud Al-Tirmizi, ilmu hadis dirayah adalah undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui sanad dan matan. Objek kajian ilmu hadis dirayah adalah ilmu keadaan para perawi dan marwinya. Kemudian perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama, jika ditinjau dari objek pembahasan, ilmu hadis riwayah membahas tentang segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Sedangkan objek pembahasan dari ilmu hadis dirayah adalah hakikat, sifat-sifat, dan kaidah-kaidah dalam periwayatan. Perbedaan jika ditinjau dari pendirinya. Pendiri dari ilmu hadis riwayah adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Sedangkan pendiri dari ilmu hadis dirayah adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Kemudian perbedaan apabila ditinjau dari segi tujuan. Ilmu hadis riwayah memiliki tujuan untuk memelihara syariat Islam dan otentitas sunnah. Sedangkan tujuan dari ilmu hadis riwayah untuk meneliti hadis berdasarkan kaidah-kaidah
dan persyaratan dalam periwayatan. Dan terakhir adalah perbedaan dari segi faedah atau manfaat. Manfaat dari ilmu hadis riwayah untuk menjauhi kesalahan dalam periwayatan, sedangkan manfaat dari ilmu hadis riwayah adalah untuk mengetahui periwayatan yang diterima dan yang ditolak. Kemudian cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis yang memiliki tujuan untuk mengetahui sambung atau tidaknya sanad suatu hadis. Yang kedua, ilmu jar wal ta'dil, yaitu bertujuan untuk mengetahui sifat atau nilai keadilan, kecacatan atau kedabitan seorang perawi hadis. Dan yang ketiga, ilmu ilal al-hadis yang bertujuan untuk mempelajari ilmu untuk mengetahui siapa di antara periwayatan hadis yang terlibat ilat dalam periwayatannya, dalam bentuk apa dan di mana ilat tersebut terjadi, dan pada sanad atau pada matan. Yang keempat, ilmu qoril al-hadis adalah ilmu yang mempelajari makna matan hadis dari lafaz yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia karena tidak umum dipakai oleh orang Arab. Yang kelima, ilmu mukhtalif al-hadis yang bertujuan untuk mengetahui hadis mana saja yang kontra satu dengan yang lain dan bagaimana pemecahannya dalam langkah-langkah apa yang dilakukan para ulama dalam menyikapi hadis yang kontra tersebut. Kemudian ilmu nasakh wal mansukh memiliki tujuan untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis dalam bentuk nasakh wal mansukh dan mengapa terjadi nasakh mansukh. Yang ketujuh, ilmu fan al-muhtamad adalah ilmu yang membicarakan tentang seseorang yang samar namanya dalam matan atau sanad. Kemudian ilmu asbab waru al-hadis, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab datangnya hadis. Kemudian yang kesembilan, ilmu tahrif wal ta'rif adalah ilmu yang membahas hadis yang diubah titiknya, yang bertujuan untuk mengetahui kata-kata atau nama yang salah dalam sanad dan matan hadis. Yang 10, ilmu musalah al-hadis, yaitu ilmu yang membicarakan pengertian istilah yang dipergunakan ahli hadis dalam meneliti hadis. Yang ke-11, ilmu hadis arwah adalah ilmu yang mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terdapat hadis. Ilmu ini mempelajari keadaan identitas para perawi, seperti kelahirannya, wafat, gugurnya, dan kapan mereka mendengar hadis dari gurunya. Baik, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.